Wahai orang-orang yang bisa membaca, mentafakuri, terjemahkanlah untuk kami, manusia-manusia yang tanpa ilmu, manusia-manusia yang baru belajar membaca. Wahai orang-orang yang bisa membaca, kau para wali-wali Allah, tuliskanlah untuk kami tentang apa yang engkau baca, apa yang engkau pahami tentang kehidupan ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Urang maca kendi, kita bacakan lagi tulisan-tulisan yang saya tulis dulu. Dan sekarang yang akan saya bacakan yaitu Renungan Pagi Tanda Pagar 359 yang dipublikasikan 17 Agustus 2018, seperti tahun 2018 ya. Di sini diberi judul Bacaan Dahsyat bagi orang yang bisa membaca. Bagaimana isinya? Oke, kita mulai baca. Semua yang ada di alam semesta ini adalah bacaan bagi orang yang bisa membaca. Hanya saja bacaan ini harus diterjemahkan ke bahasa yang dapat dimengerti oleh manusia. Dari satu jenis bacaan akan memerlukan beribu-ribu halaman buku untuk menerjemahkannya dalam bahasa manusia. Jangankan membaca diri atau jasad secara utuh, membaca satu pasang mata saja, kita akan membutuhkan beratus lembar bahkan beribu untuk menerjemahkannya ke bahasa yang dapat dimengerti oleh manusia. Itu baru manusia, belum lagi hewan yang jenisnya sangat banyak, tumbuhan juga, tanah, bebatuan, air, udara, cahaya, gelap, panas. Ini baru yang ada di bumi, belum lagi yang di luar bumi. Kau akan mengerti perbedaan ilmumu dengan Tuhanmu. Masihkah kau sombong akan ilmu yang dimiliki? Maka kawanku, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu. Diajar tanda pagar maca. Oke. Di sini kan bisa menjelaskan bahwa sesungguhnya alam semesta ini adalah bacaan bagi orang-orang yang bisa membaca. Jadi maksudnya ini adalah bahan renungan, bahan telaah, bahan penelitian bagi orang-orang yang suka meneliti. Jadi membaca di sini bukan membaca secara tekstual, tetapi membaca secara kontekstual yang nantinya hasil bacaan secara kontekstual itu ditulis menjadi bacaan tekstual atau diterjemahkan ke dalam bahasa manusia yang dimengerti manusia. Jadi kalau seandainya kita bayangkan alam semesta ini bisa dapat dibaca secara tekstual, coba bayangkan, semuanya itu adalah huruf-huruf, semuanya itu adalah kalimat-kalimat yang menjelaskan. Daun dijelaskan, daun ini unsurnya, itu unsurnya, ataupun pigmen atau apapun apalah dalam bahasa. Bayangkan ilmu yang maha dahsyat sehingga terjadinya alam semesta ini, sehingga terjadinya diri ini. Bahkan kalau dalam tulisan tadi dibacakan, kita membaca dua bola mata pun itu bisa menghasilkan karya dalam bentuk buku dengan
beratus-ratus bahkan mungkin beribu-ribu lembar untuk menerjemahkannya ke dalam bahasa yang dimengerti oleh manusia. Dari mulai retina dan akhir mata atau apalah ya yang saya tidak mengerti. Itu baru mata, belum lagi ini rambut, tangan, bahkan badan ini. Ini kalau dikatakan adalah buku yang dibaca, kemudian bacaan itu seharusnya kalau orang-orang yang bisa membaca diri, maka terjemahkanlah ke dalam bahasa yang dimengerti oleh manusia lain. Ya. Ini baru dalam diri. Terus kita membaca lagi hewan, membaca lagi tumbuhan, membaca lagi bebatuan, air, udara, panas, dingin, cahaya, hampa udara, planet-planet kesananya, bintang-bintang, atmosfer, belum lagi kedalaman bumi. Subhanallah. Ya kan? Maka wahai orang-orang yang bisa membaca, mentafakuri, terjemahkanlah untuk kami, manusia-manusia yang tanpa ilmu, manusia-manusia yang baru belajar membaca. Wahai orang-orang yang bisa membaca, kau para wali-wali Allah, tuliskanlah untuk kami tentang apa yang engkau baca, apa yang engkau pahami tentang kehidupan ini, tentang keberadaan ini, yang engkau menjelaskan tentang semuanya. Jadi kawanku, di dalam tulisan ini saya mencoba memaparkan, bukan menjelaskan berarti, mencoba membuka bahwa sesungguhnya dunia ini, alam semesta ini adalah bacaan bagi orang-orang yang bisa membaca. Kita membaca satu aja. Contoh, kita bisa membaca jantung, dia akan menjadi spesialis jantung. Membaca mata, spesialis mata. Membaca hidung, spesialis hidung mungkin. Membaca apa lagi? Otak, spesialis otak. Membaca saraf, spesialis saraf. Dan itu jika dibukukan mungkin anak kedokteran tahu ya berapa jilid buku, berapa lembar, bahkan berapa judul dari satu objek. Itu yang sudah diterjemahkan. Sebenarnya masih banyak lagi dari semua itu. Dan subhanallah, sungguh dahsyat perbedaannya antara kita dengan Sang Pencipta. Tak mungkin lagi kita bisa sombong. Tak mungkin lagi kita bisa sombong. Meskipun orang yang disebut profesor sekalipun. Ya. Jadi ya mudah-mudahan bermanfaat apa yang saya tulis ini. Dan ini juga pengingat buat saya. Kenapa saya bacakan lagi? Ini adalah pengingat karena kadang-kadang lupa tentang apa yang saya tulis dulu dan tidak selaras dengan apa yang saya kerjakan. Dan untuk kenapa dibikin video sebenarnya juga adalah kegabutan, karena di rumah aja. Tapi ini adalah hikmahnya mungkin. Dan sekali lagi, saya bukanlah ustadz, saya bukan penceramah. Memakai ini biar enak ke mic-nya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.